Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan salehah? Kita jumpa lagi pada kesempatan Ramadan hari ini. Kita akan sampaikan puasa Ramadan di tengah wabah Corona. Adik-adikku, anak-anakku yang soleh dan salehah, Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, tanpa kecuali dalam keadaan apapun. Hari ini kita sedang berada di tengah wabah virus corona, tetap kita melaksanakan puasa Ramadan. Ramadan dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah itu menjadikan tubuh kita, menjadikan tubuh orang-orang yang beriman sehat. Kenapa? Karena dengan puasa Ramadan akan membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Dengan puasa Ramadan, pencernaan kita akan menjadi semakin bagus. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kata para ahli kesehatan, virus corona akan hilang dan bisa dicegah apabila tingkat kekebalan tubuh kita menjadi baik. Untuk mendapatkan tingkat kekebalan tubuh yang bagus, maka kata para ahli kesehatan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memakan makanan yang bergizi, atau dalam agama kita dikenal dengan halalan thayyiban. Ya. Nah, makanan yang bergizi dan makan dengan waktu yang teratur ini didapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada waktu sahur, ada waktu berbuka. 2 waktu makan yang teratur ini akan menyehatkan badan kita dan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imunitas yang bagus atau kekebalan tubuh yang bagus adalah beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup kita dapatkan pada bulan Ramadan karena kita biasa teratur kapan harus tidur, kapan harus sholat tarawih, kapan harus berbuka, kapan harus sahur. Maka waktunya selama 24 dapat diatur bagaimana kapan istirahatnya, kapan kita untuk beraktivitas. Jadi kekebalan tubuh akan didapatkan apabila kita istirahatnya dengan cukup. Yang ketiga, imunitas atau kekebalan tubuh itu didapatkan apabila kita berolahraga yang cukup. Bergerak, jangan diam. Walaupun kita disarankan tetap berada di rumah, beraktivitas di rumah, tidak mengurangi dan menghalangi kita untuk tetap berolahraga agar kita tetap bugar. Yang keempat, ya, perhatikan untuk mendapatkan imunitas yang baik, maka yang keempat, hindari stres. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran pertama kali pada bulan Ramadan. Untuk apa? Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk Allah itu wal furqan. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai pembeda. Maka dari itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat ini, yakinlah bahwa di tengah wabah virus corona ini kita tetap berpuasa, karena puasa di dalamnya ada Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat. Maka dari itu, untuk yang keempatnya, agar imunitas itu kita dapatkan, kita hindari stres. Maka jiwanya harus tenang. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dengan baik, perhatikan dengan seksama, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan rahmat, jiwanya akan tenang, terhindar dari stres. Maka dari itu tetap berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, walaupun kita sedang ada di tengah virus corona, di tengah wabah virus corona. Tetap di rumah, beraktivitas di rumah, puasa di rumah, ya. Dan jangan lupa apabila terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Salam sehat. Semoga kita semua tetap dapat melaksanakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan mohon kepada Allah semoga Ramadan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.